Hari demi hari boleh berlalu. Dunia boleh terus berubah dengan berbagai dinamika kehidupannya. Tetapi kita percaya bahwa Allah kita tidak pernah berubah. Ibrani pasal 13 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena dia tidak berubah, maka perhatiannya, pertolongannya, kuasanya, berkatnya itu selalu tersedia juga bagi kita semua. Kita semua sudah mengalaminya sampai pada hari ini, bukan? Yang diharapkan Tuhan bagi kita, karena dia tidak berubah, kita juga tidak boleh berubah dalam hal kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan mengharapkan kita tetap setia dalam hidup ini. Ada pujian yang mengatakan bahwa ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dalam dunia ini. Saatnya ku tinggalkan semua, dan inilah yang aku punya, yaitu hati sebagai seorang hamba yang mau taat dan setia. Itulah yang kita punya. Karena itu hari ini mari kita tetap masih dalam tema kita selama beberapa bulan ke depan ini, dalam pergumulan-pergumulan yang berat yang sedang kita hadapi ini, saudara-saudara. Ancaman-ancaman sakit penyakit yang tak kunjung selesai. Tetapi kita tetap menjadi orang yang setia. Maukah saudara tetap setia kepada Tuhan sampai hari ini? Firman Tuhan menghantar kita di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-45 sampai ayat 51. Demikian. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang yang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Matius pasal 24 dan 25 di bahagian yang ditulis berbicara, dua pasal yang berbicara tentang akhir zaman. Dan di sana ada rentetan perumpamaan berbicara tentang akhir zaman. Dan yang ditekankan di sana adalah bagaimana kedatangan Tuhan yang mendapati orang-orang yang setia di hadapan Dia. Jadi saudara, mari kita juga ingin setia di hadapan Tuhan. Kadang tangan Tuhan itu bukan menjadi urusan kita, sekalipun kita merindukan. Tapi karena tangan Tuhan itu menjadi urusan Tuhan, waktu dan kapan kita tidak perlu tahu. Tapi yang jelas itu dalam rencana. Yang sangat penting di sini adalah mengajarkan kesetiaan kita di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menjadi orang yang setia? Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang setia, melalui perumpamaan ini kita diajarkan beberapa ciri seorang hamba yang setia itu. Dan dengan demikian memacu semangat kita juga untuk tetap setia sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Hamba yang setia adalah hamba yang pertama, dia menyadari sungguh-sungguh bahwa status dia sebagai hamba
yang dipanggil untuk tetap setia. Saudara-saudara, hamba yang setia itu adalah orang yang dipanggil sungguh-sungguh untuk mengabdikan seluruh kehidupannya kepada Tuannya. Itu satu panggilan, saudara-saudara. Rela mau menjadi hamba. Menjadi hamba atau menjadi doulos. Doulos itu artinya kita mau membawa diri kita, menaklukkan diri kita di bawah otoritas penuh daripada Tuhan kita. Kita rela menjawab status itu oleh karena Tuhan memanggil kita sebagai hamba-hamba. Di zaman kini banyak orang yang berstatus sebagai hamba Tuhan. Dari segi status hamba Tuhan di masa kini banyak orang berbangga. Wah, hamba Tuhan itu keren. Wah, hamba Tuhan itu banyak diberkati. Wah, hamba Tuhan itu banyak fasilitasnya. Wah, hamba Tuhan itu ada namanya, ada jabatannya, ada reputasinya, ada macam-macam. Sehingga banyak orang juga berbangga sebagai status sebagai hamba Tuhan masa ini. Apalagi berstatus pelayanan di kota-kota besar, pelayanan publik banyak orang, bisa menjadi suatu kebanggaan orang memiliki status sebagai hamba Tuhan. Tetapi ada status hamba Tuhan yang melayani di tempat-tempat yang susah, di daerah-daerah terpencil, hidup menderita, terbatas secara status sosial, status ekonomi, semua serba minim. Wah, ada kekecewaan di hati. Mengapa aku menjadi hamba Tuhan? Lebih baik aku menjadi seorang pebisnis, seorang konglomerat, seorang pejabat tinggi, seorang politikus, seseorang yang memiliki nama, jabatan dan kedudukan yang wah. Kenapa aku sebagai hamba Tuhan demikian? Jadi itu tergantung kepada penilaian persepsi seseorang. Siapakah hamba Tuhan itu? Tapi untuk kita belajar di sini yang dituntut adalah seorang hamba Tuhan adalah orang yang terpanggil sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk mengabdikan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Ini suatu panggilan yang mulia sebenarnya, bahwa kita dipanggil menjadi seorang hamba yang melayani. Kalau belajar tentang konsep hamba yang dipaparkan oleh Paulus dalam seluruh perjanjian baru, maka dia berstatus sebagai seorang hamba yang tunduk di bawah otoritas Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang menyerahkan hidupnya, yang telah menebus dosa-dosanya, dan rela menghamba kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan di atas segala-galanya, dan sebuah kehormatan menjalani status sebagai seorang hamba Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara berbangga dengan status itu? Kita semua dipanggil untuk menghambakan diri kita di bawah kekuasaan Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa di sorga dan di bumi ini. Dan itu menjadi kekuatan kita. Kita adalah hamba Tuhan Yesus Kristus. Seorang hamba adalah hamba menyadari statusnya demikian. Panggilannya sebagai seorang hamba yang melayani. Yesus memberikan style hidup sebagai seorang hamba. Aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Hamba sebuah status untuk melayani. Ciri kedua seorang hamba dari perumpamaan yang kita pelajari tadi adalah hamba yang setia itu melakukan tugas yang dipercayakan kepada dia. Tugas yang dipercayakan kepada dia. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, apa tugas yang Tuhan percayakan kepada kita? Kalau bagi seorang pengkhotbah, kalau bagi seorang pendeta, tugas yang dipercayakan bagi dia, seorang gembala mengembalakan jemaat,
Seorang pendeta menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Seorang pelayan melakukan apa saja demi kemuliaan nama Tuhan. Hamba menerima tugas dari Tuhan. Dan sebenarnya kita semua berstatus sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, hanya dalam tugas kita yang berbeda-beda. Mungkin dalam rumah suami juga sebagai hamba Tuhan bagi keluarganya. Dia menerima tanggung jawab untuk membimbing istri dan anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Itu adalah hamba Tuhan di dalam rumah. Mungkin di tengah masyarakat kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita melakukan sesuatu untuk memberkati banyak orang. Kita menerima tugas sebagai hamba menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan mengajarkan bagi kita apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, dalam perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Masing-masing kita menjalankan fungsi kita, baik di dalam pelayanan-pelayanan gerejawi, dalam organisasi-organisasi pelayanan. Lakukan tugas-tugas kita sebagaimana Tuhan percayakan bagi kita. Tapi juga di tengah keluarga, di tengah masyarakat di mana kita berada, lakukan tugas-tugas kita dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan lakukan itu semua dengan setia. Di tengah menjalankan tugas ada banyak masalah yang datang menghadang. Kadang-kadang pemicu utama di dalam menjalankan tugas kita adalah faktor-faktor keuangan, faktor jabatan, faktor kedudukan, faktor nama baik, faktor sosial, faktor kecemburuan, faktor iri hati, kebencian, tantangan, air mata, banyak-banyak hal yang mungkin datang menghantam hidup kita. Kita ingin tinggalkan jabatan-jabatan tugas-tugas kita dan tidak menjadi setia lagi. Apakah kita akan menjadi hamba yang setia? Apakah sebagai seorang suami menjadi hamba yang setia dalam keluarganya? Apakah sebagai istri menjadi hamba setia di dalam rumah tangganya? Apakah menjadi anak-anak yang setia? Apakah kita bekerja di dalam perusahaan, bekerja di dunia-dunia pendidikan, bekerja di dunia-dunia sekuler, apa saja yang kita lakukan? Apa kita lakukan semua dengan setia, dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan? Atau kita lakukan dengan kekuatan diri kita sendiri dan akhirnya kita gagal menjadi hamba-hamba yang setia? Hamba yang setia, dia melakukan tugas-tugasnya dengan tetap bertanggung jawab kepada Tuhan, apapun resikonya, apapun masalah yang sedang dihadapinya. Ciri yang ketiga dari perumpamaan ini, hamba yang setia adalah hamba yang melakukan tugas-tugasnya didukung nilai-nilai moral berdasarkan firman Tuhan. Nilai-nilai moral yang baik, nilai-nilai moral berdasarkan firman Tuhan. Kalau di perumpamaan tadi, hamba itu dia tidak bertanggung jawab, dia memukul hamba-hamba yang lain. Hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang. Lalu dia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Dan saudara lihat di sini bahwa dia tidak bertanggung jawab secara moral lagi kepada Tuhan. Kecenderungan banyak orang yang tidak setia, oleh karena mereka lebih cenderung mengikuti emosional mereka, mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti keinginan daging mereka, mengikuti kepentingan diri mereka. Mereka lupa bahwa mereka bertanggung jawab kepada Tuhan, juga bertanggung jawab kepada sesama. Kita sebagai makhluk sosial yang harusnya saling menghormati, saling menghargai. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba yang setiap bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadilah hamba
yang setia. Setia di dalam menjawab panggilan Tuhan bagi kehidupan kita. Setia di dalam menjalankan tanggung jawab kita selama di dunia. Bahkan setia dengan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tetap mengasihi dan melayani sesama kita. Itulah 3 ciri hamba yang setia. Tuhan mencari saudara dan saya. Tuhan membutuhkan kita sebagai hamba-hamba yang setia. Perumpamaan ini disajikan supaya kita siapkan hidup kita. Karena ketika Tuhan datang nanti, Dia tidak mencari apa-apa dari kita. Dia tidak menanyakan hartamu berapa banyak di dunia ini. Dia tidak menanyakan apa yang kau dapatkan di dalam seluruh dunia ini. Tapi Dia mencari hati kita. Apakah kita masih memiliki hati yang setia ataukah tidak? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ini